Masyarakat Malaysia sebut SUGBK jadi tempat latihan timnas Malaysia. Netizen Indonesia bilang definisi lemah tapi sombong. Timnas U17 Indonesia libas Korsel, rakyat Vietnam sandingkan Garuda dengan Brazil, Prancis dan juga Jerman. AFC antusias nantikan Timnas U17 Indonesia lolos Piala Dunia. Timnas U17 menang, bukan hanya Nova, PSSI pun pantas berterima kasih kepada STY. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya. Masyarakat Malaysia kepanasan setelah diledek netizen tanah air usai Timnas Indonesia U17 menang 1-0 atas Timnas Korea Selatan U17 di matchday pertama Grup C Piala Asia U17 2025 Jumat 4 April 2025 malam. Ledekan itu keluar karena di saat Timnas Indonesia U17 menang atas Korsel U17, Malaysia justru gagal lolos Piala Asia U17 2025. Saking bingungnya harus berkata apa, netizen Malaysia menyebut SUGBK sebagai tempat latihan Timnas Malaysia. Timnas Malaysia menang atas Timnas Indonesia di SUGBK pada 5 September 2019. Ya, pendapat ini muncul karena dalam pertemuan terakhir Timnas Indonesia versus Malaysia di SUGBK pada 5 September 2019, skuad Garuda kalah 2-3. Saat itu Timnas Indonesia asuhan Simon Mike Manamy hancur lebur di Grup G babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Saat ini kondisinya pun berbeda. Timnas Indonesia senior berhasil melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sedangkan Malaysia hanya mengintip peluang ambil bagian di Piala Asia 2027, turnamen yang sudah pasti diikuti Timnas Indonesia. GBK sama dengan Harimau Malaya Training Ground, tulis akun dari Ander Silvana. Komentar tersebut pun mendapat respon dari netizen tanah air. Mayoritas dari netizen Indonesia meledek akun tersebut. @grok tolong nasehatin orang ini ya, kata akun dari Pumpkin. @grok Malaysia tidak lolos Piala Asia U17, tapi kenapa seakan bangga dan meremehkan tim yang sedang bertanding di bawah level mereka? Apakah mereka supporter Malaysia bisa diobati secara medis? Tanya akun dari Sunflower66. Definisi lemah tapi sombong. Tegas akun @indoheroes_cloud. Beda nasib Timnas Malaysia U17 dan Timnas Indonesia U17. Ya, di Piala Asia U17 2025, Timnas Malaysia U17 tidak ambil bagian. Setelah rontok di fase grup Piala AFF U16 2024, Timnas Malaysia U17 juga hancur lebur di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Ya, kita beralih di mana Timnas Indonesia U17 panen pujian dari penggemar sepak bola Vietnam usai berhasil meraih hasil positif di Piala Asia U17 2025. Penggemar sepak bola Vietnam berbondong-bondong memberikan pujian kepada tim besutan Nova Arianto. Melansir dari kolom komentar VN Express, banyak penggemar negeri Naga Biru yang terkesima dengan apa yang diraih pasukan Garuda Muda. Bahkan ada yang memberikan pujian setinggi langit untuk Matthew Baker dan kawan-kawan. Menurut salah seorang penggemar, Indonesia kini tengah memasuki masa keemasan di dunia sepak bola. Dan sebagai informasi, Indonesia adalah satu-satunya negara di ASEAN yang mentas di Piala Asia berbagai kelompok usia, dimulai dari senior, U23, U20, dan U17. Dengan catatan itu, Indonesia disandingkan dengan beberapa negara yang sempat memiliki masa-masa keemasan seperti Brazil, Prancis, dan juga Jerman. Seperti diketahui, Prancis sempat menjadi tim paling kuat di dunia pada akhir 90-an. Mereka memiliki pemain-pemain seperti Fabien Barthez, Zinedine Zidane, Lilian Thuram, Didier Deschamps, Patrick Vieira, Thierry Henry, dan juga masih banyak lagi. Pada periode 2018-2022, Les Blues juga memiliki masa-masa keemasan yang diisi oleh Hugo Lloris, Paul Pogba, Benjamin Pavard, Anthony Griezmann, dan lain-lain. Sementara masa keemasan Brazil pada awal 2000-an yang skuadnya diisi Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Cafu, Dida, Ricardo, Kaká, dan lain sebagainya. Ada pula Jerman yang mengalami masa keemasan di tahun 2014 saat bersama berhasil menjuarai Piala Dunia yang keempat. Saat itu, Der Panzer dihuni Mario Götze, Mats Hummels, Manuel Neuer, Miroslav Klose, dan juga Toni Kroos, serta yang lain. Dan kini para penggemar sepak bola negeri seberang merasa Indonesia tengah dalam fase itu.
Mungkin ini adalah masa kemasan sepak bola Indonesia. Sepak bola setiap negara mengalami periode ini termasuk Brazil, Prancis, dan Jerman, kata akun dari Trans. Indonesia memang hebat. Selamat ya, sudah membuat kejutan dan membuka peluang masuk Piala Dunia U17, kata akun dari Trung. Sementara itu ada akun Han, Indonesia dan Vietnam luar biasa. Beralih pada informasi selanjutnya, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC terlihat antusias menyaksikan timnas U17 Indonesia lolos Piala Dunia U17 2025. Melalui laman resmi AFC mengaku antusias menantikan timnas U17 Indonesia tampil di Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Timnas U17 Indonesia kalah dari wakil Asia Timur dalam laga pembuka grup C secara permainan. Akan tetapi berhasil mengamankan kemenangan 2 menit memasuki waktu tambahan. Ketika gelandang berusia 16 tahun itu menyambar bola pantul dari tendangan penaltinya yang berhasil diselamatkan. Semifinalis tahun 1990 hampir pasti akan lolos ke babak sistem gugur dan mengamankan tempat di Piala Dunia FIFA U17 Qatar 2025. Jika mampu mengamankan kemenangan melawan Yaman pada hari Senin 7 April, baik Kitai juga menyesali banyaknya peluang yang terbuang sia-sia oleh timnya dalam pertandingan yang mereka dominasi dari awal. Juara 2 kali itu sekarang harus mengingatkan permainan mereka pada pertandingan kedua melawan Afghanistan yang juga akan mencari kemenangan pertama mereka setelah kalah 0-2 dari Yaman. Demikian tulis laman AFC lagi. Menarik dinantikan hasil pertandingan kedua babak penyisihan grup C Piala Asia U17 2025. Siapa yang akan lebih dulu mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025? Timnas U17 menang bukan hanya Nova, ya PSSI pun pantas berterima kasih kepada STY. Ya, hal ini sebab mampu mengukur diri realistis dengan kondisi tim yang diasuh, disiplin, bermain tertutup, dan tetap berupaya melakukan serangan balik, maka Timnas Indonesia U17 di luar prediksi semua pihak. Akhirnya mampu membalikkan keadaan dengan kemenangan dramatis atas tim unggulan Korea Selatan. Mengemas hasil tersebut, pelajaran apa yang dapat dipetik dari kemenangan yang membuat mata dunia terbelalak? Apakah Nova Arianto akan mampu menjadikan nahkoda Garuda Muda hingga mampu menang atas Korsel bila sebelumnya tidak belajar dari STY selama lebih kurang 5 tahun? Atas kemenangan yang sejatinya dapat saya prediksi sebelum laga, ya bila Nova bersikap realistis dan bermain tertutup, bukan mustahil Garuda Muda dapat meraih poin. Ternyata prediksi itu betul. Nova sangat paham kekuatan dan kelemahan anak asuhnya sehingga menyusun komposisi pemain, gameplay, strategi, dan juga taktik yang tepat. Dan saat bersamaan, para pemain yang diberikan kepercayaan tampil juga bermain dengan cerdas, teknik, inteligensi, personality, dan juga speed atau tips. Begitupun tidak nampak ada yang egois dan individualis. Tidak ada yang sok menguasai bola, bahkan mampu terus konsentrasi penuh sepanjang laga. Hingga semua tendangan set piece pun berhasil diamankan. Atas kemenangan tersebut, netizen dan warganet di medsos pun ramai mengungkit bagaimana Nova berhasil menjadi murid STY. Semua ilmu STY seperti di copy paste oleh Nova sehingga mampu mengulang pencapaian STY yang menumbangkan Korsel di Piala Asia U23 dengan mengalahkan Korsel U17. Ucapan terima kasih terbalik ya. Namun hingga video ini diunggah, saya juga belum menemukan nih pemberitaan atau komentar di media massa atau online maupun medsos Nova mengucapkan terima kasih kepada sang guru yaitu STY. Yang saya temukan setelah Timnas Indonesia U17 mengalahkan Korsel dengan skor 0-1 pada laga perdana grup C Piala Asia U17 2025 di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi pada Jumat 4 April. Ya, seperti dikutip oleh beberapa media, Nova Arianto hanya menyampaikan rasa terima kasih kepada PSSI. Seperti yang saya kutip di kompas.com pada Sabtu 5 April, pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada PSSI yang telah menjaga program pembinaan timnas sejak usia junior hingga senior. Alhamdulillah, kemenangan selain berkat perjuangan keras para pemain juga tak lepas dari peran PSSI yang sangat memperhatikan kesiapan dan pembinaan pemain hingga menuju turnamen besar. Nova menambahkan, tidak hanya timnas senior yang diperhatikan, timnas junior serta pembinaannya juga sangat diperhatikan. Ini kerja keras bersama seluruh tim, ujarnya. Nah, pertanyaannya, apakah tidak terbalik ya? Nova mengucapkan terima kasih kepada PSSI, bukan PSSI yang berterima kasih kepada Nova dan siapa gurunya? Ya, semua hal terkait Timnas Indonesia U17 bukankah memang tanggung jawab PSSI untuk memenuhinya?
Maaf, Nova, apa benar PSSI sudah memperhatikan pembinaan pemain junior? Coba, dari mana asal para pemain timnas U17? Pemain mana saja yang hasil dari pembinaan PSSI? Coba deh sebutkan nama-namanya. Ya, melalui video ini saya harapkan Nova jangan basa-basi. Memang ada yang harus dijaga perasaannya karena situasi sepak bola nasional masih sensitif. Karenanya tidak ada salahnya akui saja siapa orang yang sangat berpengaruh dalam hidup Nova selama menjalani karir kepelatihan di timnas. Jadilah pandai bersyukur dan pandai berterima kasih kepada siapa yang paling berjasa dalam dunia kepelatihan ya Nova. Jadilah pandai bersyukur dan berterima kasih kepada siapa yang paling berjasa. Apakah tanpa ilmu dan warisan STY, Patrick Kluivert akan dapat membawa timnas menang dari Bahrain? Ya, silahkan dijawab masing-masing oleh netizen, warganet, dan publik pecinta sepak bola nasional secara objektif.